Assalamualaikum Mamis, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan. Kembali bertemu di vlog sederhana Mam Cabin. Jadi video ini diambil ketika mau antar anak-anak ke Medan karena sudah memasuki liburan semester 1. Yeah! Itu sorakan anak-anak ya Moms kalau sudah menjelang liburan karena pasti mereka akan bersegera ke Medan untuk menemui Simbah yang udah nanya-nanya kapan pulang kampung. Nggak nanyai anak-anaknya ya Moms, tapi nanyai cucu-cucunya supaya segera balik kampung untuk menemuinya. Dia kangen katanya. Waktu pergi nggak banyak ngerekam ya Moms, dikarenakan sibuk mengurus anak-anak. Riwah ya Moms, tapi perjalanan cukup menyenangkan, tidak ada kendala yang berarti, paling capek aja ya Moms. Karena tidurnya nggak bisa selonjoran. Oh ya, Mamis di sini ada yang samaan nggak? Setiap liburan pasti harus mudik. Semoga dilancarkan rezeki untuk bisa selalu menjenguk orang tua jika merantau ya teman-teman. So, kalau mau dari Medan ke Dumai, kota-kota apa saja yang dilalui ya? Yang pasti pertama kota Medan ya Moms. Kemudian kita lewat tol biar cepet. Bisa dilihat ya Moms, pemandangannya sejuk sekali dengan hamparan pohon padi yang luas. Kok pohon sih? Apa ya? Sawah ya? Maafkan kehilafanku ya Momis. Ini daerah Tanjung Morawa. Daerah Tanjung Morawa ini memang terkenal sebagai lumbung padi. Jadi tanaman padi memang tanaman yang terus ditanami sepanjang tahun. Nah, Sumatera Utara itu terkenal dengan perkebunannya, terutama perkebunan sawit ya Moms, yang dimiliki oleh perusahaan BUMN. Perkebunan sawit ini sangat luas sekali. Nah, selain perkebunan sawit, di Sumatera Utara juga banyak terdapat perkebunan karet yang dimiliki oleh perusahaan negara, juga sebagian dimiliki oleh perusahaan swasta ya Moms. Kita singgah sebentar ke rest area ya Moms untuk beristirahat dan juga mau melaksanakan sholat zuhur yang udah setengah jam lewat azannya. Jadi yuk kita singgah sebentar buat sholat. Kemudian kita lanjut lagi sekitar setengah jam sampai akhirnya tiba di pintu tol. Pintu keluar ya Moms maksudnya. Dan pintu keluar ini berada di kota Tebing Tinggi. Tidak lama dari pintu tol, maka akan tampak gerbang selamat datang di kota Tebing Tinggi. Ada yang pernah ke sini Moms? Di sisi jalan kota Tebing Tinggi banyak terlihat pedagang lemang dan kue kacang yang menjadi oleh-oleh kota Tebing Tinggi. Kemudian kita lanjut ke perjalanan yang sisi kanan kirinya dipenuhi kebun sawit dan kebun karet yang dimiliki oleh Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian setelah dari Kabupaten Serdang Bedagai, saatnya kita tiba di Kabupaten Batubara. Di mana di Kabupaten Batubara ini ada terdapat perusahaan milik negara yaitu Inalum dan juga beberapa perusahaan besar yang ada di kawasan industri. Ini terlihat ada bapak polisi mengawasi, mengatur lalu lintas karena akan ada peresmian jalur baru dari jalan tol.
Belum ada setengah perjalanan dan masih melalui perkebunan-perkebunan yang terhampar di kanan kiri jalan. Kalau naik bus, perjalanan dari Medan ke Dumai hanya 12 jam atau cuma 1 malam. Tapi biasanya kalau naik mobil biasa, mobil pribadi, biasanya akan lebih lama ya Mams. Dikarenakan banyak tempat yang disinggahi, bisa untuk sholat, untuk makan, atau menjelajah ke tempat-tempat yang baru, atau sekedar beristirahat di pinggir jalan. Jadi waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Akhirnya kita tiba di kota Kisaran. Kota Kisaran ini bertempat di Kabupaten Asahan ya Mams. Nah, Pak suami ini udah kasih sinyal katanya dia capek, mau istirahat lagi, dan kebetulan ini sudah jam setengah 6. Jam 6 itu maghrib, jadi kita mau singgah ke masjid untuk istirahat dan sholat. Oh iya, tadi kita berangkat dari Medan jam setengah 12 ya. Sampai di Kisaran itu jam setengah 6, jadi hampir 6 jam ya Mams, atau lebih. Dan akhirnya masjid yang mau kita tuju itu nampak dan segera kita belok kanan. Subhanallah ya Mams, masjidnya indah sekali. Masjid ini bernama Masjid Haji Ahmad Bakri. Familiar nggak Mams dengan nama Bakri? Yang pastinya keluarga sukses yang ada di Indonesia ya Mams. Dan ini masjid yang sangat indah, yang di dalamnya ada Islamic Center dan pesantren. Ketika azan berkumandang, kita pun sholat. Tapi maaf ya Mams, aku nggak bawa HP ke dalam masjid karena trauma. Ntar tasnya diobok-obok lagi karena kita nggak tahu ya Mams, yang sholat itu atau orang yang berada di masjid itu orang baik semua atau enggak. Jadi untuk mencegah kejadian yang tidak-tidak, maka aku putuskan untuk meninggalkan HP di mobil aja. Dan kemudian Pak suami juga melarang. Jadi kita nggak punya dokumentasi dalam masjid. Nah ini udah selesai sholat ya Mams, kita kembali ke parkiran untuk makan malam. Kebetulan Simbah bawain tadi bontot untuk makan malam kita. Selesai makan, si adek dia mau beli mainan yang berlampu-lampu itu. Ya udah yuk kita samperin penjualnya, terus kita beli. Yang harga mainannya itu Rp15.000. Kuning. Iya, ini kuning. Satu, Kak. Iya, itu aja. Ini nanti picit lampunya adik ya. 15.000 ya? Iya, Kak. Hidupin bisa? Bisa. Kak, Makasih ya. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Nah, Kabupaten Asahan sudah lewat ya Mams, tapi gerbangnya kurang nampak karena malam. Kemudian kita tiba di Kabupaten Labuhan Batu Utara atau biasa disingkat Labura. Nah, salah satu kuliner yang nggak boleh dilewatin kalau masuk ke Labuhan Batu Utara atau kota rantau Parapatnya itu adalah mie Aceh. Namanya mie Aceh, tapi bukan di Aceh ya Mams. Ini udah pukul 11:30 malam, jadi Pak suami minta kopi dulu, katanya biar matanya melek di perjalanan gak ngantuk. Yuklah.
Kemudian kita lanjut lagi perjalanan masih di Kabupaten Labuhan Batu Utara, di mana sangat pekat ya Mams malamnya. Dikarenakan kanan kiri jalan itu perkebunan sawit ya Mams. Jadi di Labuhan Batu Utara juga mempunyai lahan sawit yang sangat luas yang dimiliki oleh badan usaha milik negara dan juga sebagian dimiliki oleh penduduk setempat. Setelah Labuhan Batu Utara, maka masuk ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan ya Mams, atau yang disingkat dengan Labusel. Itu gerbangnya nampak tapi gelap. Pada akhirnya aku tidak tahan menahan kantuk, karena perjalanan juga masih panjang, jadi aku tertidur. Bangun-bangun ternyata Pak suami sudah memarkirkan mobil di pom bensin untuk istirahat. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Akhirnya kita putuskan untuk mencari masjid untuk melaksanakan sholat subuh dulu. Ini masjid tempat kita berhenti. Nah, setelah sholat, akhirnya pikiran dan tenaga kita segar lagi karena juga sudah tidur selama beberapa jam. Saatnya kita lanjut lagi. Segar sekali pagi ini dengan suasana khas bukit yaitu kabut. Perjalanan terpantau sangat lancar sekali, tetapi walaupun lancar tetap harus berhati-hati. Akhirnya kita sampai di perbatasan antara Provinsi Sumatera Utara dan Riau, yaitu Bagan Batu. Dan ini khasnya Provinsi Riau ya Mam, provinsi yang kaya, banyak terdapat pengeboran minyak dan perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh negara. Pengeboran dan perusahaan minyak bumi yang ada di dalam video ini terdapat di Kecamatan Bangko dan Kota Dumai berada di 1-1,5 jam perjalanan lagi. Nah, dikarenakan HP yang buat ngerekam ini lowbat, jadi Mam Cabin tidak bisa menyelesaikan perekaman sampai ke Kota Dumai. Mohon maaf ya Mamis, tidak bisa tuntas videonya, tapi lain kali keadaan dan kondisi Kota Dumai akan kita buat vlog ya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything.